Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Ternyata udah sampai 90. Ya. Kali ini ya kalimatnya ya pendek, teki-paki, 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 teki-paki. Ya maksudnya gesit gitu ya. Jadi misalnya saja itu kan yang apa namanya ya, kalau di sekolah, di rumah juga, ya ibu atau guru itu kalau ada anak yang apa ya, melakukannya apa namanya pelan-pelan atau malas atau gimana, tekipachi to yari nasai. Kaget nggak? Sering-sering ngomong begitu. Kalau zaman sekarang nggak tahu, tapi waktu saya tuh begitu. Tekipachi to yari nasai. Dara-dara ya, terun janai ya dara-dara kah. Jadi kata lawannya tekipaki itu dara-dara. Dara-dara ya terun janai. Tekipaki to yari nasai. Ya seperti itu. Jadi ya mungkin ya hampir semua orang Jepang waktu kecil di ngomongin begitu. Jadi sudah menjadi darah daging itu kalau melakukan sesuatu itu harus gesit gitu. Ya. Siapa ya? Dulu saya pernah bapak siapa gitu ya. Dia apa ya? Ya ngomongin orang Jepang, ya orang Jepang tuh gesit karena suka makan ikan katanya. Ya itu mungkin ada kaitannya. Tapi ya sebenarnya kenapa orang Jepang gesit? Ya karena dari sejak kecil kalau misalnya itu ya dara-dara ya, misalnya melakukannya pelan-pelan atau malas atau gimana, langsung dimarahin gitu. Ya, jadi dan itu ya salah satu contoh ya. Ya dulu sering-sering saya bawa tamu dari Jepang gitu ya, dan naik mobil sama-sama, hampir semua orang nanya ya apa siang-siang jalan gitu kan, dan kadang-kadang itu kan ada itu kan orang tua atau anak muda nongkrong di pinggir jalan gitu kan, ya mereka tanya mereka ngapain sih gitu kan. Kalau bagi orang Indonesia walaupun ada yang nongkrong di pinggir jalan ya biasa-biasa gitu kan, tapi bagi orang Jepang siang-siang nongkrong di pinggir jalan tanpa apa-apa itu hal yang sangat aneh gitu loh. Ya, tidak kerja, tidak apa, siang lagi, ya kan? Biasanya kalau siang, kalau anak ya sekolah, orang tua ya itu kan apa namanya kerja, ya kan? Tapi kok kalau di Jakarta kok banyak yang nongkrong di pinggir jalan sih? Dan bukan ngobrol, hanya melamun saja gitu kan. Hal itu bagi orang Jepang yang hal yang sangat aneh, ya kan? Jadi ya saya sering mikir ya, saya juga itu ya asli orang Jepang juga ya. Jadi saya selalu mikir, ya kan, seandainya mereka betul-betul kerja, bagaimana kekuatan negaranya gitu loh. Apakah pikiran saya aneh? Benar kan? Jadi sebenarnya kekuatan negara adalah masing-masing rakyat bagaimana produktif gitu kan, yang istilahnya produktif lah, ya kan? Ya. Dan untuk menjadi produktif, ya saya selalu bilang yang penting adalah pendidikan. Tapi pendidikan bukan hanya sekedar hafal atau pengetahuan atau bukan begitu ya. Ya, salah satunya inilah tekipaki to yari nasai, dara-dara shiterun janai ya. Ya, jangan itu ya, jangan kalau dara-dara bahasa Indonesia apa ya? Pelan-pelan atau malas-malasan ya. Ya, seperti itu. Ya kan? Jadi ya saya selalu mikir itu ya, misalnya saja itu kan tukang bangunan ya, ya sebenarnya itu kan saya setelah nikah pernah apa ya, bikin rumah atau renovasi rumah ya kan, dan waktu itu ya itu kan selalu apa bicara sama istri saya, ini bayarnya gimana, apakah apa namanya jam-jaman atau apa harian atau itu paket yang selesai berapa gitu kan ya. Dan kalau misalnya itu ya bayar harian, ya takutnya mereka sengaja darah-darah. Malas-malasan, ya sebenarnya selesai dengan 1 minggu,
tapi karena darah-darah, ya kan, jadinya 2 minggu, bayarnya 2 kali kan, ya kan. Jadi ya pikiran seperti itu kayaknya orang Jepang kayaknya tidak begitu ada deh, ya kan. Misalnya saja itu kan mau dapat uang lembur, ya, makanya itu kan siang kerjanya tidak serius, darah-darah, teki-paki to shinai, gitu ya, tidak gesit, ya, sehingga kerjanya tidak selesai dalam waktu itu ya, kerja gitu kan, ya. Dan karena targetnya, ya, ternyata itu kan ya belum selesai target, jadi lembur, dapat uang lembur. Bagi orang Jepang sangat malu ya. Dan juga ya sebenarnya bukan apa ya masalah ukuran apakah orang Jepang apakah orang Indonesia, tapi saya selalu bilang Tuhan, ya, Tuhan senang nggak gitu loh bekerja darah-darah sehingga dapat uang lembur. Tuhan senang nggak sih? Ya, sebenarnya kalau saya tidak suka masalahin uang ya, karena saya sering bilang atas kamus Tuhan tidak ada istilah uang gitu ya. Tujuannya apa ya? Ya, jadi makanya dalam video ini saya setiap kali bilang meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Mari kita masuk surga. Ya, setiap kali kan ngomong. Karena tujuan itu penting sekali, ya kan? Karena tujuannya tidak jelas, menjadi darah-darah, ya, agar dapat lembur, sengaja kerjanya pelan-pelan. Wah, itu sangat malu ya, ya kan? Tapi Anda betul-betul ya, bagi Anda yang ya pelan-pelan kerja, ya darah-darah, ya kan, malas-malasan, agar dapat kerja lembur. Dengan begitu, Anda bisa masuk surga nggak? Tujuannya apa? Ya, coba memikirkan ya. Dan juga pandangan orang lain juga ya. Misalnya kalau teki-paki to shigoto shiteiru, ya kan, orang yang kerja dengan gesit, orang yang melihat orang itu hatinya segar. Wah, bagus ya kan. Misalnya kemarin ada olimpiade kan. Kenapa banyak orang suka nonton olimpiade? Karena setiap pemain, setiap atlet, ya kan, mereka menuntut waktunya atau ya kan keindahannya apanya gitu kan sampai sempurna semua teki-paki. Kalau nggak teki-paki nggak mungkin olimpiade. Kenapa nonton? Karena ya kan dengan melihat sosok itu kita seolah-olah dapat itu ya energi gitu ya dengan lihatnya saja. Kalau orang yang ya darah-darah ya malas-malasan, justru energi kita disedot gitu, hilang gitu. Ya, jadi itu sebenarnya ya mungkin kenapa darah-darah itu ya kita ya kalau misalnya saja ada yang bilang kalau misalnya kalau kita terlalu teratur seperti robot atau boneka, itu menurut saya malah terbalik. Ya, sebenarnya manusia sajalah bisa memperbaiki diri sendiri dengan diri sendiri, ya kan? Dan salah satunya teki-paki to shigoto suru. Dan satu hal lagi saya sedikit nanti cerita. Kalau di kantor saya ya sengaja tidak pakai office boy. Itu dari awal saya ngotot tidak mau pakai office boy. Jadi karyawan sendirilah pagi-pagi membersihkan sendiri ya. Di situ ada artinya apa? Ada artinya ya misalnya itu agar membersihkannya dengan cepat pakai otak, akal. Ya kan? Dengan cara seperti apa membersihkannya lebih cepat dan lebih bersih. Ya kan? Itu salah satu tujuan saya sebenarnya. Ya kan? Jadi pokoknya itu ya bagaimanapun ya di rumah pun ya sama. Semua gerakan atau kegiatan kita kalau ada pikiran teki-paki, ya kita itu dari situ sendiri kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya urutannya bagaimana dan itu pakai alatnya gimana. Kadang-kadang alat sendiri
rekayasakan sendi gitu ya. Ya kemarin saya itu membersihkan kaca di rumah. Ya cuma itu ya, kalau itu kan tahu kan di gedung tinggi orang gantung dan itu kan membersihkan kaca, mereka pakai alat khusus. Kalau pakai alat itu, kaca rumah pun sangat cepat bisa bersih ya. Kadang-kadang itu ya, walaupun pelan-pelan ya, rajin, tapi hasilnya tidak begitu bersih gitu ya. Jadi ya semua ya dengan kata tekipaki dan ya ini itu ya namanya kaizen ya, memperbaiki. Ya itu dari kata ini juga bisa begitu ya. Ya semoga kali ini juga dapat ada manfaatnya bagi Anda. Dan pokoknya itu ya, kita selalu memikirkan tujuannya apa. Tujuannya dengan meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.